Al-jumlatul mufidah. Bab yang akan kita bahas pada kali ini adalah jumlah mufidah. Di mana jumlah mufidah ini memiliki makna, bisa dibilang kalimat yang memiliki manfaat, kalimat yang bisa difahami, kalimat yang bisa dimengerti oleh siapapun yang mendengarnya. Itu disebutnya dengan jumlah mufidah. Di mana nanti akan kita bahas makna jumlah itu sendiri. Dalam bahasa Arab, jumlah itu terdiri dari beberapa konsonan seperti fi'il, isim, dan huruf. Dalam kitab Nahul Wadih, jumlah mufidah memiliki kaidah, yaitu tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Nah, jumlah mufidah ini adalah susunan yang mempunyai faedah secara sempurna. Jadi orang yang mengucapkan atau menulis kalimat jumlah mufidah tentunya memiliki susunan-susunan yang bisa difahami, susunan-susunan yang bisa dimengerti, dan tentunya susunan-susunan yang memiliki faedah. Itu kaidah yang pertama ya teman-teman. Wa yusamma aydan kalaman, atau sama juga disebut dengan halaman. Yang kedua, wal jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha ta'addu juz'an minha. Nah, jumlah mufidah ini terkadang tersusun dari dua kata. Tatarakabu min kalimatain, terdiri dari dua kalimat. Kalimatun satu, kalimataini dua. Ya, di sini disebutnya dengan bentuk musanna atau bentuk yang memiliki bilangan dua. Karena jumlah mufidah ini tersusun dari paling minimal dua kalimat. Karena kalau satu kalimat nggak akan bisa dimengerti. Contoh misalnya kipas. Kipas, kenapa dengan kipas? Apa kipas itu rusak? Apa kipas itu baru? Apa kipas itu reot? Apa kipas itu konslet? Kan maksudnya masih belum cukup dimengerti gitu ya teman-teman. Makanya jumlah mufidah ini paling minimal terdiri dari dua kalimat. Atau misalnya lebih dari dua atau tiga, misalkan rumah itu bagus. Nah, berarti kan itu udah tiga ya. Rumah itu bagus, berarti otomatis bisa difahami dengan tiga kalimat. Atau kalau misalnya terdiri dari 4 kalimat, itu justru lebih mudah difahami lagi. Rumah itu bagus sekali, nah itu lebih paham. Atau rumah itu milik presiden, nah itu lebih juga difahami. Rumah ini baru direnovasi, dan tentu akan menjadi semakin banyak kalimatnya, semakin banyak katanya, kalimat tersebut akan semakin mudah difahami. Wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Dan setiap satu kalimat itu dianggap sebagai bagiannya. Jadi rumah itu besar, berarti yang besar apa? Rumahnya. Rumah itu luas, berarti yang luas apa? Rumahnya. Jilbab itu baru, berarti yang baru apa? Jilbabnya. Sekarang kita buat contoh ya teman-teman. Kita artiin dulu ya. Yang pertama terdiri, terus yang kedua terdiri dari dua kata. Maaf ya teman-teman, jadi kalau bahasa Arab, kata, maksud dari kata itu adalah kalimat. Sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia kata itu kan kayak misalkan rumah baru, berarti dua kata. Tapi kalau kata dalam bahasa Arab disebutnya jumlah, maknanya kata dalam bahasa Indonesia. Atau lebih dari dua. Al-bustanu ini apa teman? Kebun. Kebun itu indah. Kenapa memiliki itu? Karena di sini ada penggunaan kalimat al. Yang sini ya berarti sudah otomatis memiliki makna itu. Kebun itu indah. Al-bustanu jamil. Asyamsu harun, matahari itu panas. Ini akan ada perbedaan. Yang di atas adalah kalimat yang tersusun dari isim, sementara yang ini tersusun dari fi'il. Untuk pembahasan apa itu makna isim, fi'il, dan huruf, insya Allah akan dibahas setelah pembahasan jumlah mufidah. Syama Aliun wardatan, Ali telah mencium mawar. Jumlah mufidah adalah kalimat yang memiliki manfaat atau kalimat yang bisa difahami atau kalimat yang bisa dimengerti.
At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah? Jumlah mufidah ini adalah sesuatu yang terdiri dari susunan kalimat yang berfaedah. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri memang kata itu jumlah, kata itu kalimat itu adalah jumlah seperti itu. Yang kedua, tatarakabu min kalimataini au aktsara. Nah, jumlah mufidah ini terdiri dari dua jumlah atau maknanya dua kata paling sedikit ya teman-teman. Atau bahkan mungkin lebih dari dua, contohnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dikatakan juga dengan jumlah mufidah. Contohnya seperti apa sih jumlah mufidah itu? Contohnya al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Yang kedua, asyamsu harun, matahari itu panas. Nah, ini kan ada dua kalimat nih. Dalam bahasa Arab disebutnya ada dua jumlah ya teman-teman. Oh salah, maaf. Bukan. Ya. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Ini ada dua kalimat atau bahasa Indonesianya dua kata. Asyamsu harun, matahari itu panas. Ini ada dua juga, asyamsu sama harun. Nah, yang ketiga ini terdiri dari tiga jumlah atau bahasa Indonesianya tiga kata. Syamma aliyun wardatan, yang artinya Ali telah mencium bunga mawar. Nah, jadi mudah-mudahan sampai sini sudah paham ya teman-teman makna dari jumlah mufidah itu sendiri. Jadi sebelum kita memahami konteks atau mau lebih dalam lagi membaca ilmu nahwu, kita harus kenal dulu bahwa bahasa Arab itu sebenarnya adalah susunan yang dinamakan jumlah mufidah. Nah, sementara jumlah mufidah itu terdiri dari beberapa kalimat, bisa dua atau justru lebih. Nah, kalau misalkan baru satu belum bisa dikatakan jumlah mufidah karena satu kalimat atau satu kata bahasa Indonesia itu masih belum bisa dimengerti, artinya ambigu.